gemilang seni pujaan. Video ini berjudul Perkawinan Beda Agama is okay. Kenapa judulnya demikian? Terlepas dari banyaknya persoalan yang pernah ada, ternyata ada tuh perkawinan beda agama yang sukses sampai tua, di mana agama anak-anaknya ada yang mengikuti agama ayahnya dan ada yang ikut agama ibunya. Contohnya adalah keluarga Ricardus Cardenapiun atau biasa disapa Engkar dan Marta Aroh Arih di Kampung Sawah, Bekasi. Ini adalah contoh keluarga di mana suami istri beda agama dari kalangan rakyat jelata. Sedangkan dari kalangan elit, salah satu contohnya adalah keluarga Mendikbud Nadiem Makarim. Kiranya kita tahu bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Oleh karena itu, salah satunya harus mengalah agar bisa menjadi seagama. Akan tetapi, dengan menunjuk undang-undang yang lain, perkawinan beda agama itu bisa dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang memungkinkan. Undang-undang yang lain dimaksud yang memungkinkan dilakukannya pernikahan beda agama adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa terdapat setidaknya ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk tentang pemilihan pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Cara-cara yang dapat ditempuh dalam melangsungkan pernikahan beda agama itu adalah: 1. Meminta penetapan pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1400K /PDT/1986. Para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan untuk menyetujui permohonan pencatatan pernikahan ke kantor catatan sipil setempat. Langkah ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Adminduk pasal 35 huruf A yang menyebut bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Untuk kasus ini, mungkin pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan secara adat. 2. Perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Artinya acara pernikahan dilakukan 2 kali sesuai agama masing-masing. Contohnya adalah pasangan yang beragama Islam dan Kristen. Mereka bisa melakukan akad nikah dan juga dilakukan pemberkatan. Agar hal tersebut dapat terlaksana, harus mencari pemuka agama yang bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya. 3. Menikah di luar negeri. Ini adalah cara yang banyak ditempuh oleh selebriti tanah air, namun cukup menguras kantong. Pasangan beda agama bisa menikah di negara yang memang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sah jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Namun pasangan yang menikah tetap harus melaporkan perkawinannya tersebut di kantor catatan sipil Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka. Karena menikah di luar negeri itu mahal, saya kira yang banyak dilakukan oleh pasangan beda agama adalah pernikahan dengan menggunakan cara nomor 2, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama masing-masing. Kemudian surat nikahnya dicatatkan di kantor catatan sipil. Namun dalam prakteknya, tentu yang lebih banyak dilakukan adalah menikah menurut salah satu agama,
Meskipun setelah itu mereka tetap memeluk agama masing-masing sesuai kesepakatan mereka sebelum menikah. Dan dengan sendirinya surat nikahnya akan tercatat di Dukcapil setempat. Memang sih dalam membangun kehidupan berumah tangga sebagai suami istri itu idealnya pasangan hidup tersebut hendaknya seagama agar lebih banyak mempertemukan kesamaan daripada perbedaan. Semakin banyak persamaan yang ada di antara keduanya, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga. Disebutkan dalam ajaran Dhamma, paling tidak terdapat 4 kesamaan yang diperlukan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, yaitu kesamaan keyakinan atau kesamaan agama, kesamaan kemoralan, kesamaan kedermawanan, serta kesamaan kebijaksanaan. Akan tetapi apabila suami istri menganut agama yang berbeda, maka sebaiknya masing-masing pihak berusaha memahami bahwa seseorang memilih mengikuti satu agama tertentu itu bukanlah karena kebenaran yang ada pada agama itu, melainkan karena adanya kecocokan yang bersifat sangat pribadi. Oleh karena itu, masing-masing pihak hendaknya dapat saling menghormati perbedaan ini tanpa ada unsur pemaksaan kehendak atau bersikap ingin menang sendiri berdasarkan agama yang dianutnya. Untuk masalah pendidikan agama sang anak, hal ini perlu didiskusikan serta disepakati terlebih dahulu antara suami dan istri. Pada kasus seperti ini, hendaknya suami istri mengenalkan kedua agama secara seimbang kepada anaknya. Sedangkan pengisian kolom agama untuk kepentingan administrasi sekolah dan sebagainya dapat berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Setelah anak dianggap cukup dewasa, orang tua dapat memberi kesempatan tanpa tekanan apapun juga kepada anak untuk menentukan sendiri salah satu agama yang dianggap paling cocok untuknya. Apapun keputusan anak yang mungkin memilih salah satu agama dari orang tua atau bahkan memilih agama lain, hendaknya orang tua dapat menghormatinya. Memang inilah sebagian dari risiko panjang dari perkawinan beda agama. Kiranya uraian tadi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan agama untuk anak yang telah maupun yang akan dilahirkan. Banyak pemuka agama yang tidak membenarkan pernikahan beda agama. Tapi kalau menurut saya pribadi, menikah beda agama itu tidak apa-apa. Yang penting rukun, bahagia, dan perilakunya baik. Perilaku baiknya terjaga. Itu lebih baik daripada berumah tangga seagama, tetapi cekcok mulu. Lalu di mana peran agama dalam hal ini? Beragama itu kan tujuannya untuk menjaga batin atau kelakuan agar banyak berbuat baik, mengurangi perbuatan jahat, dan tidak dungu atau berakal sehat, sehingga tidak salah jalan. Jangan sampai menjadi sebaliknya. Karena fanatiknya sempit, maka agama justru membuat pemeluknya keblinger atau salah jalan tingkat lanjut. Demikianlah uraian dalam video ini yang berjudul Perkawinan Beda Agama is Okay. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video lain di channel ini yang selalu diupayakan berisi pengetahuan yang menarik dan berisi hiburan juga, sehingga selain bermanfaat juga mengasihkan untuk ditonton. Akhirul kata, semoga Anda semua berbahagia. Amin.
kalbu